Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang kisah Qarun dan Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Qarun, itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran, Surah Al-Qashash, Nasab Qarun. Amasi meriwayatkan dari Minhal bin Amir, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Qarun adalah saudara sepupu Musa. Demikian juga yang dinyatakan Ibrahim An-Nakhai, Abdullah bin Harits bin Naufal, Simak bin Harb, Qatadah, Malik bin Dinar, dan Ibnu Juraij. Amasi menambahkan, ia adalah Qarun bin Yashhub bin Qahits, sementara nasab Musa adalah Musa bin Imran bin Qahits. Ibnu Jarir mengatakan, demikian pendapat mayoritas ahlul ilmi, Qarun adalah saudara sepupu Musa. Ibnu Jarir membantah pernyataan Ibnu Ishaq yang menyebut bahwa Qarun adalah paman Musa. Qatadah mengatakan, Qarun dijuluki Al-Munawwir yang memberi cahaya, karena suaranya yang bagus saat membaca kitab Taurat. Hanya saja musuh Allah ini bersifat munafik seperti halnya Samiri. Sikap semena-mena karena memiliki kekayaan melimpah membuatnya binasa. Syahr bin Hausyab mengatakan, pakaiannya ia tinggikan seukuran satu jengkal untuk menyombongkan diri di hadapan kaumnya. Allah menyebut banyaknya harta simpanan Qarun, bahkan kunci-kunci perbendaharaan kekayaannya sangat berat saat dibawa sejumlah lelaki kuat. Ada yang menyatakan, kunci-kunci tersebut terbuat dari kulit dan biasanya dibawa 60 keledai. Wallahu a'lam. Qarun menolak nasihat orang saleh. Para penasihat di antara kaumnya sudah menyampaikan nasihat kepadanya. Mereka mengatakan, janganlah engkau terlalu bangga, yaitu jangan sombong karena kekayaan yang diberikan kepadamu. Dan kau bangga-banggakan pada orang lain. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Mereka mengatakan,
Kurahkan pikiranmu untuk meraih pahala Allah di akhirat, karena pahala itu lebih baik dan lebih kekal. Namun demikian, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, yaitu silakan kau gunakan sebagian dari hartamu yang Allah halalkan untukmu. Nikmatilah dengan baik lagi halal. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, yaitu berbuat baiklah pada makhluk Allah, sebagaimana pencipta mereka berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, yaitu jangan berlaku jahat pada sesama, jangan berbuat onar terhadap mereka, jangan kau perlakukan mereka dengan kebalikan dari apa yang diperintahkan padamu, sehingga Allah akan menghukum dan mencabut kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan padamu. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nasihat kaumnya yang benar dan jelas ini kemudian ditanggapi. Dia Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku, yaitu aku tidak perlu mendengarkan ceramah dan saran kalian, karena Allah memberiku semua ini, karena Ia tahu kalau aku memang berhak mendapatkannya, aku patut mendapatkan semua ini. Andai aku tidak dicintai Allah dan tidak memiliki kedudukan di sisinya, tentu Ia tidak memberikan apa yang Allah berikan padaku ini." Allah berfirman seraya membantah kata-kata Qarun ini. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, yaitu kami telah membinasakan umat-umat terdahulu karena dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, yang mana mereka jauh lebih kuat dari Qarun, lebih banyak memiliki harta dan anak. Andai kata-kata Qarun benar, tentu kami tidak menyiksa seorang pun yang kekayaannya jauh lebih banyak dari kekayaan Qarun. Harta yang dimiliki Qarun bukan sebagai bukti. Kami mencintai dan memerhatikan dia seperti yang Allah sampaikan, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Saba. Dan firman-Nya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Mu'minun. Bantahan untuk Qarun ini menunjukkan bahwa pandangan kami terkait makna firman berikut tepat. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sementara kalangan yang menyatakan bahwa maksudnya adalah Qarun ahli membuat bahan-bahan kimia, atau ia menghafal nama Allah yang paling agung, lalu ia terapkan pada semua harta benda miliknya, ini tidak benar. Karena kimia hanya ilusi dan buatan, tidak bisa disamakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung tidak bisa mengangkat doa orang kafir, dan Qarun sendiri adalah orang kafir secara batin dan bersikap munafik secara lahir. Tidak tepat jika jawaban yang disampaikan Qarun ini diartikan seperti itu, sehingga di antara dua rangkaian kata di atas tidak ada korelasinya. Qarun menyombongkan kekayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Banyak mufassir menyebutkan Qarun keluar dengan kemegahannya, mulai dari pakaian, kendaraan, pelayan, dan ajudan. Saat orang-orang mengagungkan perhiasan dunia, mereka berharap andai saja menjadi seperti Qarun, mereka ingin memiliki kekayaan yang dimiliki Qarun. Saat ulama yang memiliki pemahaman yang benar, zuhud, dan berakal mendengar kata-kata itu, mereka berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu pahala Allah di negeri akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih mulia, dan lebih tinggi nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar, yaitu nasihat, tutur kata, dan cita-cita luhur menuju negeri akhirat
saat menatap bunga dunia nan hina ini, hanya akan diraih oleh orang yang hatinya diberi petunjuk dan dikuatkan oleh Allah. Allah memperkuat akalnya dan mewujudkan keinginannya. Bagus sekali penuturan sebagian salaf ini. Sungguh, Allah menyukai tatapan tajam mati hati saat syubhat-syubhat datang, dan akal sempurna kala syahwat-syahwat mendera. Qarun dibenamkan oleh Allah bersama hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami benamkan dia, Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Setelah menyebut Qarun keluar dengan kemegahan, kesombongan, dan kebanggaan terhadap diri sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi." Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadits Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Dari Nabi, beliau bersabda, "Kala seseorang menyeret kain sarungnya, tiba-tiba ia dibenamkan ke dalam bumi, ia terus terbenam ke dalam bumi hingga hari kiamat." Selanjutnya, Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Jarir bin Zaid, dari Salim, dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan matan yang sama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Suddi bahwa Qarun memberikan sejumlah harta kepada seorang pelacur dengan syarat harus mengatakan kepada Musa di hadapan khalayak, "Kau telah memperlakukanku ini dan itu." Menurut salah satu sumber, wanita tersebut mengatakan hal itu kepada Musa di hadapan banyak orang. Musa kemudian gemetar karena takut, ia kemudian salat 2 rakaat, setelah itu menghadap ke arah wanita pelacur tersebut, memintanya bersumpah atas kata-kata yang ia ucapkan, dan kenapa ia mengatakan seperti itu. Pelacur tersebut mengaku bahwa Qarunlah yang menyuruhnya mengatakan seperti itu. Pelacur itu kemudian meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa langsung bersujud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan keburukan pada Qarun. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, "Sungguh, aku telah memerintahkan bumi agar menuruti kata-katamu terkait dia, Qarun." Musa kemudian memerintahkan bumi agar menelan Qarun dan rumahnya. Akhirnya terjadilah seperti itu. Wallahu alam. Salah satu sumber menyebutkan, ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, ia melintas bersama pasukan, keledai dan pakaiannya di hadapan majelis Musa. Saat itu, Musa tengah mengingatkan kaumnya pada hari-hari Allah. Saat melihat Qarun, banyak di antara mereka mengalihkan pandangan menatap Qarun. Musa kemudian memanggil Qarun lalu berkata padanya, "Kenapa kau berbuat seperti ini?" Qarun berkata, "Hai Musa, jika kau diberi kelebihan atas diriku dengan kenabian, maka aku diberi kelebihan atas dirimu dengan harta. Kalau kau mau, silakan kau pergi ke suatu tempat, lalu kau mendoakan keburukan padaku, dan aku pun mendoakan keburukan padamu." Musa dan Qarun kemudian pergi bersama kaumnya. Musa berkata kepada Qarun, "Kau yang berdoa lebih dulu atau aku?" Qarun berkata, "Aku yang akan berdoa lebih dulu." Qarun kemudian mendoakan keburukan kepada Musa, namun doanya tidak dikabulkan. Musa kemudian berkata, "Sekarang giliranku?" "Silakan," sahut Qarun. Musa kemudian mengucapkan, "Ya Allah, perintahkanlah bumi untuk taat padaku saat ini." Allah kemudian mewahyukan padanya, "Sudah kulakukan." Musa kemudian berkata, "Wahai bumi, ambillah mereka." Bumi kemudian membenamkan Qarun dan kaumnya hingga kaki. Musa kembali berkata, "Ambillah mereka." Bumi membenamkan mereka hingga lutut. Musa kembali berkata, "Ambillah mereka." Bumi membenamkan mereka hingga pundak. Setelah itu Musa berkata, "Bawalah semua simpanan dan harta benda mereka." Bumi kemudian datang dengan membawa harta benda mereka hingga mereka melihatnya. Setelah itu Musa berisyarat dengan tangan dan berkata, "Enyahlah kalian, wahai Bani Lawi." Bumi kemudian meratakan mereka dengan tanah. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, mereka terus dibenamkan ke dalam bumi setiap harinya hingga hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, mereka dibenamkan hingga bumi
Ketujuh, kisah Nabi Musa alaihissalam. Banyak kalangan mufassir menyebutkan kisah-kisah Israiliyat terkait hal ini. Sengaja tidak kami sebutkan kisah-kisah tersebut. Firman-Nya, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Tidak ada yang menolong dirinya, juga yang lain, sama seperti firman-Nya. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun, dan tidak pula seorang penolong. Quran Surah Ats-Tsariq. Harta Qarun tiada guna. Saat Qarun dibenamkan ke dalam bumi, harta benda dilenyapkan dan rumahnya dihancurkan. Kala nyawa, keluarga, dan rumah dibinasakan, orang-orang yang mengharapkan memiliki harta benda seperti yang diberikan kepada Qarun menyesal. Mereka bersyukur kepada Allah yang mengatur hamba-hambanya dengan baik seperti yang Ia kehendaki. Karena itu, mereka berkata, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Kata Is, sudah kita bicarakan dalam kitab tafsir. Qatadah mengatakan, artinya tidakkah kau tahu bahwa penjelasan ini bagus dari sisi makna. Wallahu a'lam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa negeri akhirat itu, yaitu negeri menetap, negeri di mana orang yang diberi membuat orang lain iri, dan orang yang terhalang untuk mendapatkannya tidak perlu dihibur. Negeri ini disediakan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Ulu artinya sombong, membanggakan diri, angkuh, dan tinggi hati. Fasad artinya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sebatas pada diri sendiri, juga merembet pada orang lain, seperti mengambil harta benda milik orang lain, merusak mata pencaharian orang, berbuat jahat terhadap sesama, dan tidak mau menasihati yang lain. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah Qarun ini mungkin terjadi sebelum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir berdasarkan firman Allah. Maka kami, kisah para nabi, benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Karena rumah secara jelas menunjukkan adanya bangunan. Atau mungkin terjadi setelahnya, tepatnya ketika Bani Israel berada dalam masa bingung, berkelana ke segala penjuru bumi tak tentu arah. Sehingga rumah yang disebut dalam ayat ini hanya sebagai tempat tinggal sementara, berupa tenda-tenda yang didirikan, seperti yang dikatakan Antara bin Hilizah. Wahai rumah Ubulah, di ketinggian, berbicaralah. Samarkan rumah Ubulah pada pagi hari, niscaya selamatlah engkau. Allah menyebutkan celaan terhadap Qarun di sejumlah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Quran Surah Ghafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut setelah menyebut kaum Ad dan Samud dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ankabut. Yang dibenamkan ke dalam bumi adalah Qarun, seperti telah disinggung sebelumnya. Yang ditenggelamkan adalah Fir'aun, Haman, dan pasukan mereka berdua. Mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Imam Ahmad menuturkan, Abu Abdurrahman bercerita kepada kami, Sa'id bercerita kepada kami, Ka'ab bin Alqamah bercerita kepada kami, dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi
Suatu ketika beliau menyebut-nyebut tentang salat, lalu beliau bersabda, siapa yang menjaganya, maka ia, salat, akan menjadi cahaya, bukti nyata, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, ia, salat, tidak menjadi cahaya, bukti nyata, dan keselamatan baginya, dan pada hari kiamat, ia dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.